Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surah Al-Jin adalah surah ke-72 di dalam susunan Mushaf Al-Quran dan terdiri dari 28 ayat. Nama surah ini diambil dari kata Al-Jin yang disebutkan pada ayat pertama, di mana surah ini secara garis besar mengisahkan tentang sekelompok jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran dari Nabi Muhammad SAW dan kemudian beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta kaumnya. Surah ini diturunkan di kota Mekkah sehingga dikategorikan sebagai surah Makkiyah, yang turun sebelum Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Periode Makkiyah ini sangat memengaruhi karakteristik kandungan ayatnya yang lebih banyak berfokus pada peneguhan akidah, keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta pengesahannya dari segala bentuk sekutu. Isi kandungan utama dari surah Al-Jin mencakup pengakuan jujur dari bangsa jin terhadap keagungan Al-Quran yang memberikan petunjuk kepada kebenaran. Di dalam surah ini juga ditegaskan bahwa Al-Quran mendatangkan pengaruh yang luar biasa bagi siapa saja yang mendengarkannya dengan penuh kesadaran, baik dari kalangan manusia maupun jin, serta membuka kesadaran bahwa jin memiliki berbagai ragam tingkat ketaatan dan keyakinan yang berbeda-beda. Aspek-aspek penting yang terkandung di dalam surah Al-Jin meliputi aspek akidah, dakwah, dan kekuasaan mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari aspek akidah, surah ini memperingatkan manusia dan jin agar tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala serta meyakini bahwa segala ibadah dan tempat sujud hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Dari aspek dakwah, surah ini memberikan teladan bagaimana Nabi Muhammad SAW menyampaikan risalah Islam tidak hanya kepada manusia, tetapi juga kepada makhluk gaib seperti jin yang kemudian meneruskan dakwah tersebut kepada kaum mereka. Selain itu, surah ini juga memuat aspek gaib dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap risalah kenabian. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjaga berita dari langit dengan ketat melalui panah api bagi siapa saja dari kalangan jin yang mencoba mencuri pendengaran di langit. Di bagian akhir surah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Dia Maha mengetahui yang gaib, dan Dia tidak memperlihatkan yang gaib itu kepada siapapun kecuali kepada Rasul yang diridhoinya, dengan penjagaan malaikat di hadapan dan di belakang Rasul tersebut. Di dalam surah Al-Jin, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga memberikan penekanan yang kuat mengenai pentingnya tauhid dan kepasrahan mutlak kepada kekuasaannya. Melalui ayatnya, umat manusia diingatkan bahwa rezeki, kedudukan, dan segala urusan di dunia berada sepenuhnya dalam genggaman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap hambanya harus senantiasa menyandarkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tanpa rasa takut kepada selainnya. Pembahasan mengenai pentingnya menegakkan ketaatan dan istiqomah dalam jalan kebenaran turut menjadi bagian yang sangat esensial di dalam surah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa seandainya manusia dan jin tetap istiqomah berjalan di atas jalan yang lurus, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melimpahkan kepada mereka rezeki yang berlimpah, sebagai bentuk ujian dan kenikmatan untuk menguji sejauh mana syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Uraian di atas ini tidak seluas yang sebenarnya, melainkan hanyalah sekelumit saja dari luasnya samudera ilmu yang terbentang di dalam Al-Quran. Semoga setiap ayat dari surah Al-Jin yang telah kita renungkan ini mampu menjadi pelita yang menerangi hati, memperteguh keimanan, serta mendekatkan diri kita sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita jadikan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pegangan hidup yang kokoh, seraya terus memohon bimbingannya agar senantiasa istiqomah di jalan yang diridhoi. Demikian uraian ini disampaikan, saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dalam kebaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.